Kita sudah mengambil satu kesimpulan yang mengerucut. Yang pertama, SK yang mendukung kegiatan OPD yang belum ada itu segera untuk dibuat ya, seperti pupuk itu sudah menjadi kewajiban, keharusan, dan disiapkan SK yang berkaitan dengan subsidi ya. Kemudian ada SK-SK lain yang menjadi kewajiban dari OPD sekalian seperti yang disampaikan oleh Pak Inspektur, wajib ditindaklanjuti. Yang kedua, kalau memang dibutuhkan untuk bupati maupun sekda memberikan simbolis kepada masyarakat berkaitan dengan stunting, kemudian inflasi, pengangguran, kemiskinan ekstrim, ya nanti kepala OPD bisa cari waktu, begitu ya. Ya biasanya kalau bantuan ini kan sudah masuk ke setiap rekening, tetapi ya mungkin dibuatkan satu acara, misalnya dari perumahan memberikan bantuan bahan bangunan, itu secara simbolis bisa didahulukan begitu. Bahan bangunannya apa, misalnya semen atau sengka atau apa, gabung nanti satu kali acara dengan dari perikanan, kemudian dari perhubungan, sosial, dari pertanian, maksudnya ada acara simbolis begitu bisa jadi satu kali jalan gitu. Itu bisa dicari waktu, dikemas bagaimana supaya acara bisa dilaksanakan. Dibantu Pak Sekda, Pak Asisten juga, para asisten serta kepala Bapeda untuk Pak Inspektur untuk mengkoordinir hal ini supaya bisa dilaksanakan. Saya pikir kita Kabupaten Paniai paling baik daripada yang lain gitu ya. Karena memang program kegiatan juga jalan, kerja juga jalan seperti itu, dan kita tidak usah pesimis. Nah, kemudian yang ketiga ini pengangguran Pak Kadin Sosial. Memang ukuran pemerintah daerah dari tingkat jumlah tingkat pengangguran itu dilihat dari kartu putih. Tetapi kalau sampai sekarang belum terlaksana, nah kita backup data dari sisi jumlah pengangguran saja secara keseluruhan ya. Nanti kalau misalnya kenapa tidak ada pencari kerja yang urus kartu putih, ya harus ada alasan yang kuat. Itu alasannya apa begitu? Alasannya apa? Kenapa di Kabupaten Paniai kok belum ada pencari kerja atau pengangguran yang seperti dilakukan oleh kabupaten lain? Jadi mereka datang antri di dinas untuk buat kartu putih. Nah, kartu putih itu alasannya kenapa ya Pak Kadin harus sampaikan alasan yang masuk akal. Tapi ada baiknya kita tampilkan pengangguran secara keseluruhan, jumlah pengangguran secara keseluruhan. Nah itu berapa jumlahnya, begitu ya Pak Kadin. Memang kembali pencakar itu kembali kepada yang bersangkutan, begitu. Walaupun kita sudah sosialisasi, sudah memberikan informasi ke mereka, tetapi kalau mereka mau urus dan tidak, kembali kepada pribadi dan kita tidak bisa memaksakan itu. Yang penting harus ada backup data secara keseluruhan yang valid dari dinas terkait dengan jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Paniai. Karena kalau tingkat pengangguran tinggi, perhatian pemerintah pusat juga tinggi gitu. Tetapi harus datanya valid. Karena pasti pengangguran pasti tinggi di seluruh Indonesia ya. Satu perguruan tinggi saja kalau kasih wisuda itu seratusan sampai ribuan, itu menambah pengangguran yang ada. Pak, ini dari sisi pengangguran ya. Kemudian dari sisi stunting, kerja sudah ya bagus, tinggal melebar lagi untuk yang berikut ke distrik lain, supaya itu
menjadi data yang akurat dalam penanganan stunting di Kabupaten Paniai. Bersyukurlah karena Paniai Timur sudah berjalan bagus, yang memang dikatakan stunting 19 orang ya. Pak Kadin, 1 orang sudah penanganannya oke ya dari sisi kesehatan ya. Normal sudah 1 ya, tinggal 18 ya. Tinggal 18 anak. Tinggal 18 anak. Jadi dipandu dengan UPD lain. Dari PU memang sudah ada program tahun ini untuk pembangunan septic tank, kemudian air bersih. Mereka laporkan hari ini baru masuk di Omspan kan, sudah masuk, lain masih di input di situ, dan lumayan ada perkembangan ya. Sudah bulan Juli sudah ada tahapan yang mulai dilaksanakan di Barjas. Gitu. Ya kita memacu terus supaya PU ini harus bekerja cepat. Gitu. Supaya kegiatan fisik ini dapat berjalan dengan kemudian OPD yang padat karya, jangan lupa juga itu berkaitan dengan pengangguran, itu dipacu gitu ya. Mungkin ada misalnya dari sosial, ada pelatihan komputer Bapak ya, sekitar 450 orang yang nanti akan ada pelatihan komputer. Diharapkan ya hasil akhirnya mereka bisa menjadi paham, ahli dalam menggunakan komputer begitu ya. Begitu ya Pak Kadin Sosial. Ya. Mungkin dilihat lagi yang lain seperti yang Pak Kadin Sosial sudah sampaikan. Dan memang salah satu hal yang pemicu tingkat kerawanan, tingkat kejahatan tinggi di semua yang ada di dunia ini adalah meningkatnya angka pengangguran. Sehingga pemerintah ini berupaya bagaimana supaya menekan angka pengangguran dengan segala program kegiatan yang dilakukan. Sehingga kalau IPADA, kita pemerintah daerah harus merespon itu secepatnya supaya mengurangi angka kerawanan gitu. Angka kerawanan yang ada. Kemudian yang berikut lagi, ingat kepala-kepala OPD yang pengguna anggaran ini, penyerapan anggaran cepat dipacu supaya program kegiatan itu dapat berjalan ya, sehingga pembangunan dapat terlihat, terlaksana dengan baik, kesejahteraan masyarakat bisa merasakan itu dari sisi segala aspek. Kemudian yang berikut Bapak Ibu sekalian, tim tetap kerja solid, ada data-data yang kurang, cepat untuk kita lengkapi itu. Misalnya program kegiatan belum terlaksana tetapi kita backup dengan SK gitu ya, surat-surat yang perlu dilengkapi, itu kita dahulukan dulu. Sama yang tadi saya sudah sampaikan, mungkin secara simbolis begitu. Nah, kita intervensi itu. Yang berikut untuk yang tadi Pak Kadin Sosial singgung masalah dinas sosial di provinsi, bagaimana janji pemerintah provinsi untuk BLT ya, bantuan langsung tunai ke masyarakat di 5 distrik, dari 1.883 sudah bertambah 700. Ya Bapak Ibu sekalian, kemudian yang terakhir ya ini gerakan tanam cabai ini, Kadin Pertanian punya tugas siapkan kelompok tani yang siap menanam cabai di bulan Agustus kita akan serahkan itu. Kemudian yang berikut sebagaimana tadi saya sampaikan, kita terus mendukung setiap tahapan pilkada dari KPU maupun Bawaslu. Kita terus juga backup itu. Nah, ini kita membantu supaya tahapan ini juga bisa jalan dengan aman, lancar. Kemudian semua kegiatan dari pemerintahan supaya jalan aman dan lancar. Saya pikir kita semua sama-sama jaga keamanan ya. Terima kasih Bu Sekda, semua rekan kerja, teman-teman UPD. Kita terus kerja terus. Sampai masa akhir tahun ini kita sudah masuk di semester pertama, tinggal masuk ke semester kedua.
Kemudian dari sisi SPJ, pertanggungjawaban juga harus perlu dilihat, koordinasi dengan mereka di bagian keuangan supaya program kegiatan jalan, dari sisi penyerapan anggaran jalan, dari sisi pertanggungjawaban juga bisa dipertanggungjawabkan. Oke, ini yang mungkin saya perlu sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Siti.